The Dayak are warrior people. I think I got something. Yo halo netizen, apa kabar hari ini? Semoga selalu menegangkan dan mengasihkan ya. Kalaupun ada masalah, nikmati sajalah, pasti akan ada jalan keluarnya. Oke? Film kita kali ini berjudul Gold yang rilis tahun 2016, di mana bercerita tentang skandal penipuan tambang emas yang dilakukan oleh salah satu perusahaan besar dunia yang terjadi pada pertengahan tahun 1990-an di Pulau Kalimantan. Penasaran kan gimana serunya film ini? Kalau begitu, tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita let's go ke filmnya. Film pun dimulai berlatar pada tahun 1981. Di awal film kita diperkenalkan dengan Washoe Company, sebuah perusahaan eksplorasi tambang logam dan emas berdasarkan geologis yang dipimpin oleh seorang ayah dan anaknya yang bernama Kenny Wills. Hari itu merupakan hari terakhir Kenny melihat sang ayah dalam keadaan hidup. Kenny harus melanjutkan perusahaan tanpa ayahnya. 7 tahun berlalu sepeninggal ayah Kenny, Washoe Company mulai kolaps dan berada di ambang kebangkrutan. Mereka bahkan tidak lagi memiliki kantor sendiri, melainkan numpang di kafe tempat kekasih Kenny bekerja. Kenny bersusah payah menawarkan proyeknya pada para investor, namun hasilnya nihil. Dan film Gold pun dimulai. Your investor profile is what we have. We are developing some... Not our money. Kini harga saham Washoe Company sudah terjun bebas, membuat reputasinya semakin pudar dan semakin sulit mendapatkan investor. Tapi Kenny yang kini tinggal bersama Kai kekasihnya tidak menyerah begitu saja. Pada satu malam, Kenny bermimpi tentang penambangan emas di Indonesia. Ia memang pernah ke sana sebelumnya dan bertemu dengan ahli geologis bernama Mike Acosta yang tinggal di Indonesia. Mike sempat membahas teori bahwa Indonesia berada dalam jalur cincin berapi Pasifik yang diperkirakan mengandung berbagai logam berharga. Pada keesokan harinya, Kenny pun langsung mencari kontak Mike dan menggadai jam emas Kai sebagai modal awal. Tanpa pikir panjang, Kenny langsung terbang ke Indonesia, tapi Mike sendiri ternyata sudah menyerah dengan teorinya itu. Kenny berusaha meyakinkan Mike dengan janji Kenny akan mengurus semua biaya yang diperlukan untuk membuktikan Ring of Fire di Indonesia. Mike pun akhirnya setuju dan mengajak Kenny mendatangi Dayak Kencana yang artinya hulu emas, di mana suku Dayak telah menambang emas selama lebih dari 5.000 tahun. The Dayak are warrior people. Up. Away you. Dengan sedikit mendaki, Mike menunjukkan lokasi yang ia yakini menyimpan banyak sekali emas di dalamnya. Setelahnya, mereka langsung turun ke perkampungan warga dan membicarakan perkiraan biaya yang diperlukan. Mereka juga membuat kontrak yang ditulis di sebuah sabut tangan. Kenny lalu kembali ke Amerika dan menjual cerita Ring of Fire Indonesia pada calon investor. Sementara Mike mulai mencari peralatan tambang. Ternyata teori ini menarik minat banyak investor. Penggalian awal segera dijalankan dengan bantuan beberapa warga lokal. Mereka mengambil sampel dari bebatuan yang digali untuk uji laboratorium. Tapi sayangnya hasil uji tidak sesuai dengan harapan hingga beberapa kali pengujian. Para pekerja pun mundur satu persatu karena Kenny dan Mike sudah tidak punya uang untuk menggaji. Ditambah lagi Kenny mulai sakit malaria. Mike berusaha membujuk para pekerja dengan memberi mereka air bersih yang mana pada saat itu masih sulit didapatkan. Mike berencana membuat filter air dan tanpa ragu Kenny menyerahkan semua uang yang tersisa. Berkat kegigihan Mike dan keyakinan Kenny, para pekerja kembali mulai bekerja. Mike tidak pernah mengeluh harus memimpin sendirian saat Kenny berminggu-minggu sakit.
Lambat laun dengan usaha yang tidak pernah putus, mereka berhasil menemukan tambang emas. Gotta go mine. We gotta go mine. Kenny pun pulang untuk mengadakan perayaan dan bertemu dengan pimpinan Wall Street Bank yang akan menjadi pemodal. Taksiran jumlah tambang pun makin hari makin meningkat. Kini Waso Company juga kembali bekerja di gedung perkantoran, tidak lagi di sebuah bar. Nilai saham Waso Company sudah layak untuk diperdagangkan dan yang paling mengejutkan, perkiraan akhir tambang di Kencana menghasilkan lebih dari 10 juta ton emas. Kesuksesan Kenny dan Mike ini sampai ke perusahaan tambang terbesar, Thomas Brown, dan mereka menawarkan membantu dari segi operasional dan strategi karena Waso dirasa kurang mumpuni untuk melakukan eksplorasi raksasa itu sehingga nantinya eksplorasi ada di bawah nama Thomas Brown. Tentu saja Kenny menolak keras karena jatuh bangunnya demi Waso tidaklah mudah. Tapi setelah Thomas Brown mengirim beberapa orang untuk meninjau di Kencana, mereka setuju bekerja sama di bawah nama Waso Company. If a seal is broken or damaged in any way, I think I got something. Hal ini membuat Waso Mining berhasil masuk dalam bursa efek New York. Dalam sekejap, harga saham Waso mulai meroket. Pada malam perayaan, Kai yang keluar dari toilet tidak sengaja mendengar percakapan pemimpin Thomas Brown bersama seorang klien. Mereka tampak merendahkan Kenny. Kai pun langsung mengkonfrontasi mereka lalu mencari Kenny. Tapi ternyata Kenny sedang asik saling goda dengan salah satu karyawan Thomas Brown bernama Rachel Hill. Kai dan Kenny bertengkar dan Kenny yang mulai mabuk melontarkan kalimat-kalimat yang sangat menyakiti Kai. Padahal saat Kenny terpuruk hanya Kai yang setia di sisinya. Scene kemudian berpindah ke rumah Mark Hancock, seorang eksekutif perusahaan tambang terbesar Newport Holdings. Di sana Kenny dan Rachel kembali bertemu. Beberapa hari kemudian, Kenny menghadiri pertemuan dengan Thomas Brown yang menggandeng Newport Holdings untuk menawarkan kompensasi sebesar $300 juta jika Waso bersedia melepas hak paten nama dalam proyek tambang emas Kencana. Kenny pun menjadi marah besar. Tentu saja ia menolak dan langsung meninggalkan pertemuan. Ia merasa telah dijebak. Penolakan ini membawa masalah baru. Mark Hancock rupanya memiliki hubungan baik dengan Soeharto sejak lama. Ia membuat Soeharto mencabut izin penambangan di Kencana. Hey! Morning! Jangan tolong, Pak. Berita pun menyebar dengan sangat cepat, membuat penjualan saham Waso langsung turun drastis. Kenny kembali pada titik terpuruk. Mike segera menjemputnya untuk menyusun rencana baru. Mike yang sudah lama tinggal di Indonesia kenal dengan anak bungsu Soeharto, Darmadi, atau yang biasa dikenal sebagai Dani Soeharto. Kabar yang beredar, Dani selalu mengacaukan setiap usaha yang diberikan sang ayah padanya. Mike berencana untuk mengajak Dani terlibat dalam tambang Kencana, agar Dani bisa membujuk ayahnya mengembalikan izin terhadap Waso. Hal pertama yang mereka lakukan adalah mendatangi Dani dan menawarkan mobil Cadillac yang identik sebagai magnet para wanita. Dani, si anak muda playboy ini sangatlah senang. Ia pun bersedia bekerja sama dengan Waso asalkan Kenny berani menyentuh harimau. Dan tanpa diduga, Kenny berhasil dan kesepakatan mereka ditutup dengan pembagian hasil 15% dari $30 miliar untuk Waso Company. Tambang Kencana kembali dibuka. Waso Company kembali berjaya. Kenny bahkan mendapat penghargaan beliung emas dari Asosiasi Penjelajah Nasional, dan dengan kesuksesannya sekarang, Kenny masih belum melupakan Kai. Ia berniat memperbaiki hubungan, tetapi saat melihat Kai tampak akrab dengan seorang pria, Kenny pun mengurungkan niatnya. Pada malam penyerahan penghargaan, Mike datang ke Amerika dan menemani Kenny bersiap. Anehnya, raut wajah Mike malam itu tampak berbeda. Ia bahkan pergi saat Kenny berpidato. Kenny merayakan malam itu tanpa Mike bersamanya. Hari berikutnya, Kenny mendapat panggilan telepon yang tampak mendesak dan langsung menuju ke kantor Waso. Di sana, sekumpulan orang sudah menghadangnya dengan sangat marah. Terungkap bahwa semua temuan emas di Kencana tidak bisa diproduksi.
Mike memalsukan sampel dengan menaburkan serbuk emas pada sampel batu yang diuji. Teknik ini dikenal sebagai teknik penggaraman. Serbuk emas yang digunakan Mike adalah hasil tambang warga di sungai yang ia tukar dengan air bersih. Mike dilaporkan telah menjual semua saham yang ia miliki dan melarikan diri membawa ratusan juta dolar. Kenny harus menghadapi sorotan media dan interogasi FBI sendirian. Ia bersikeras bahwa dirinya juga tertipu seperti yang lain. Singkat cerita, FBI mengabarkan pada Kenny bahwa pada malam penghargaan, Mike kembali ke Indonesia menaiki jet yang disewa dengan uang waso dan langsung dibawa oleh tentara Indonesia menggunakan helikopter dan terbang ke arah utara menyusuri Sungai Kencana lalu dilempar dari ketinggian 300 meter. Sebuah jasad ditemukan di lokasi jatuh, namun sebagian besar telah rusak dimakan babi liar dan tidak dapat diidentifikasi. Pemerintah Indonesia juga menyegel hasil otopsi dan segera mengkremasi jasad tersebut sehingga kematian Mike Acosta tidak pernah terbukti. Entah ia benar-benar dibunuh atau berhasil menyuap untuk kabur. Yang membuat heran, Dani Soeharto sebelumnya telah menjual semua saham sebelum skandal penipuan Mike tersebar. Satu-satunya pertanyaan yang tersisa adalah apakah Kenny terlibat atau tidak. Berdasarkan keterangan Kenny, ia sekarat akibat malaria saat Mike menggali tambang dan saat ia sembuh, Mike sudah menemukan emas. Kini Kenny justru curiga kenapa emas tiruan Mike dapat lolos dari pemeriksaan dengan sangat mudah, seakan orang-orang yang diuntungkan dari tambang emas Kencana ini sudah tahu dan terlibat dari awal. Wawancara Kenny dengan FBI ditutup dan Kenny lolos dari semua tuduhan. Kenny kemudian mengemas barang-barangnya dan membawa mobilnya melaju ke rumah Kai. Di sana, Kai memberikan semua surat yang ditujukan pada Kenny dan salah satunya adalah surat tanpa nama pengirim yang berisi sapu tangan perjanjian Kenny dengan Mike dan sebuah cek bank multinasional Gibraltar Inggris sebesar 82 juta dolar. Separuh dari jumlah uang yang dibawa kabur oleh Mike. Dan Kenny pun tersenyum. Dan film Gold pun selesai. Ending yang sangat membahagiakan walaupun di pertengahan film ada penipuan yang terjadi. Gimana guys, menurut kalian film kita kali ini? Terima kasih banyak buat kalian yang sudah nonton video ini sampai akhir. Sampai ketemu lagi bareng Mimin di film-film seru selanjutnya. Dan apa yang terlihat bisa menipu, tapi hati selalu tahu kebenarannya. Jadi selalu dengarkan kata hatimu. Dadah.